Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'du. Saudaraku yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah gambaran mengenai proses pembersihan jiwa, dan itu sebagai modal awal agar ibadah yang kita lakukan mendapatkan nilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya Allah akan memberikan pahala yang terbaik. Saudaraku yang dirahmati Allah, kebersihan hati atau kebersihan jiwa merupakan sebuah titik awal Allah Subhanahu wa Ta'ala menilai dan memperhitungkan amalan kita. Di dalam surah Asy-Syams ayat 9, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qad aflaha man zakkaha." Sungguh telah beruntung orang-orang yang membersihkan jiwanya. Di dalam bukunya Tasawuf Modern, Buya Hamka memberikan sebuah penjelasan dan memberikan sebuah solusi atau tips bagaimana agar kita membersihkan jiwa. Di dalam bahasa Arabnya tazkiyatul qalb, membersihkan hati. Dan menarik sekali ketika Buya Hamka memberikan kalimat-kalimat khusus yang menurut saya menjadi entry point yang akan memasuki tema besar, yaitu pembersihan hati. Yang pertama adalah takholli. Takholli itu adalah mengosongkan perilaku-perilaku tercela yang biasa kita sebagai manusia kita lakukan. Yang kedua adalah tahalli, mulai meningkat untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan atau melaksanakan sikap-sikap terpuji. Dan yang ketiga tajalli, memasukkan sifat-sifat ketuhanan ke dalam perilaku kita sehari-hari. Sehingga ketika itu kita lakukan, maka kita sudah memiliki tingkatan yang bisa dikatakan proses awal membersihkan hati. Saudaraku yang dirahmati Allah, di dalam buku Minhajul Muslim karangan Abu Bakar Al-Jazairi, beliau memberikan sebuah penjelasan mengenai bersuci. Ternyata bersuci itu terdiri dari dua hal. Yang pertama, bersuci secara lahiriah, dan kedua adalah bersuci secara ruhaniyah. Bersuci secara lahiriah itu ketika seseorang memiliki hadas kecil, maka dia berwudu dengan air atau tayamum. Atau ketika seseorang memiliki hadas besar, maka ia harus mandi. Itulah bersuci dengan bersuci lahiriah. Atau apabila ketika seseorang terkena najis, maka ia harus membersihkannya dengan air ataupun tanah. Dan yang kedua adalah bersuci secara ruhaniyah. Dan itu pun terbagi atas dua bagian. Yang pertama adalah tathhirun nafs min athari dzunub, membersihkan jiwa kita dari bekas-bekas maksiat dan dosa yang kita pernah lakukan. Wa dzalika bitaubat as-shadiqah min kulli dzunub wal ma'asi. Caranya sangat mudah. Bertaubatlah. Bertaubat itu adalah kembali menyadari bahwa perilaku tercela atau perbuatan maksiat itu akan membuat hati seseorang menjadi kotor. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai orang-orang yang biasa melakukan maksiat. Sedikit
dia akan menjadi titik di dalam hati ini. Apabila banyak, maka hati ini akan tertutup, sehingga hidayah Allah itu sulit sekali masuk. Maka untuk itu, ketika seorang melakukan maksiat lalu dia bertaubat, nah itulah yang terbaik, menyesalinya dan tidak melakukan perbuatan itu kembali. Bagian yang kedua adalah tathhirul qalbi min aqdar asyirki wasyakki wal hasad wal hiqd wal ghil wal ghish wal kibr wal ujub wal riya was sum'ah. Banyak sekali ya. Yang kedua adalah membersihkan hati dari perilaku-perilaku atau karakter-karakter yang memang mendarah daging pada diri manusia itu. Yang pertama, syirik. Syirik itu dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun Allah akan mengampuni ketika dia bertaubat dan tidak mengulangi perbuatan syiriknya. Lawan syirik adalah riya. Yang kedua adalah asyak, ragu. Seperti di dalam surah Al-Hadid ayat 14. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memperlihatkan kepada Rasulullah SAW keadaan orang-orang munafik ketika menuju sebuah tempat akhir. Orang-orang munafik memanggil orang-orang beriman. Ketika orang-orang beriman mampu melewati sirat dengan berbagai macam cara, karena orang beriman memiliki cahaya. Lalu orang-orang munafik memanggil agar mendapatkan cahaya itu. Lalu orang beriman menjawab, jika Anda ingin mendapatkan cahaya seperti kami, Anda kembali ke tempat kami dulu berjuang mencarinya. Nyatanya tidak mungkin dan mustahil, karena saat itu tidak ada lagi yang namanya dunia. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ragu, lawannya yakin. Lalu orang-orang munafik berkata kepada orang beriman di saat itu, dulu kan kita bersama, kita satu kandungan, satu rumah, satu tempat bermain, satu kantor. Tapi kenapa sekarang kita berbeda, kita berpisah? Ternyata ada 4 hal yang membuat orang beriman dan orang munafik itu berpisah. Yang pertama, walakin fatantum anfusakum. Kalian menjerumuskan diri kalian sendiri ke dalam jurang neraka ini. Saya sudah sampaikan di saat di dunia, kamu sudah dengar nasihat bahwa hal itu dilarang, tapi kamu tetap melaksanakannya. Akhirnya kamu menjerumuskan diri kamu sendiri. Yang kedua, wa tarabbastum. Kamu menunda-nunda bertaubat karena kamu mengira kamu akan bisa hidup nanti. Kamu akan abadi. Kamu bisa bertahan hidup sampai tua. Padahal tidak. Yang namanya kematian itu pasti. Siapapun akan merasakan kematian. Yang ketiga adalah wartabtum. Kamu ragu, nggak yakin. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan semuanya melalui Rasulullah SAW dan Al-Quran, baik pun dalam hadis, bahwa kebenaran atau al-haq itu betul adanya. Surga ada, neraka ada, mati ada, hidup ada. Ragu. Jadi ragu itu ternyata itu menempel. Mungkin semua manusia memiliki sifat ragu itu ya. Allah Ta'ala alam. Dan yang keempat, wa gharatkumul amani. Kamu memiliki angan-angan kosong. Angan-angan kosong itu cita-cita yang kelihatannya bisa tidak terjadi. Karena mungkin kamu tidak berusaha, sehingga cita-cita itu tidak tergapai. Contoh mau masuk surga,
tapi perilakunya tidak mencerminkan ahli surga. Atau yang sederhananya, Anda ingin memiliki putra-putri soleh dan soleha, tapi Anda tidak memulai menjadi pribadi yang soleh atau soleha. Saudaraku, ragu. Lalu Abu Bakar Al-Jazairi dalam bukunya Minhajul Muslim meneruskan bagaimana cara kita membersihkan jiwa kita, diri kita, dari perilaku atau karakter yang tidak terpuji itu yang ada di dalam diri kita ini. Yang ketiga adalah al-hasad. Hasad itu bisa dibilang iri hati, tidak suka ketika orang lain mendapatkan nikmat, atau ketika orang lain senang, kita tidak senang. Padahal seharusnya ketika saudara kita mendapatkan kegembiraan, kenikmatan, kita bersyukur. Ya, mudah-mudahan kegembiraan dan kenikmatan itu bisa menjadikan dirinya lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita berdoa. Yang keempat adalah al-hiqd. Al-hiqdu itu adalah dendam. Rasa ingin membalas. Ketika ingat bahwa orang lain pernah melakukan keburukan sama kita, lalu kita ingin membalasnya dengan keburukan lain, maka itu adalah dendam. Al-mu'minu laisa bihaqudin. Orang mukmin itu bukan pendendam. Maka seharusnya kita harus memiliki dua hal yang perlu kita patrikkan ke dalam diri kita itu. Yang kedua-duanya harus kita lupakan. Yang pertama, lupakan kebaikan yang pernah kita lakukan kepada orang lain. Anggap saja tidak pernah melakukan kebaikan itu. Karena kalau diingat-ingat nanti ujub nanti. Yang kedua yang harus kita lupakan adalah kesalahan atau keburukan orang lain yang pernah dilakukannya kepada kita. Maka kita tidak akan lagi mengingat keburukan orang, berapapun banyaknya kesalahan. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan contoh ini ada pada diri Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah bersama para sahabatnya menduduki Makkah atau merebut kembali Makkah, Ka'bah pun di dalamnya ada. Rasulullah SAW tidak melakukan perbuatan menghakimi mereka. Bahkan Rasulullah bilang, siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan maka dia aman. Bayangkan, padahal Abu Sufyan adalah tokoh Quraisy yang mungkin kejahatannya cukup banyak ketika dicatat. Yang kelima adalah al-ghil. Al-ghil itu merasa tidak puas, merasa tidak cukup, seakan-akan apa yang sedang dia nikmati, yang dia rasakan sekarang tidak ada kepuasan. Maka orang beriman itu perlu merasa cukup, qanaah. Kecuali ilmu. Kalau ilmu, bila kita haus, kita boleh haus ilmu. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, ketika ada satu gunung, lalu gunung itu dijadikan emas dan itu diberikan kepada kita, maka kita akan bilang itu tidak cukup. Itulah sifat yang dimiliki oleh manusia. Yang keenam adalah al-ghish, curang. Man ghasyana falaisa minna. Maka perilaku curang itu sebetulnya kalau dilakukan terus-menerus itu akan membuat hati kita kotor. Maka untuk membersihkannya, ya mulailah untuk tidak berlaku curang dalam setiap hal, dalam apapun. Karena yang namanya curang itu pasti merugikan orang lain. Maka ingatlah, Allah akan mencatat. Dan yang ketujuh adalah al-kibr, sombong. Merasa dirinya terbaik, sementara orang lain lebih rendah darinya. Termasuk menganggap orang lain lebih kecil dan lebih hina. Gara-gara hartanya, atau gara-gara ilmu dan pangkat atau jabatannya, yang memandang orang lain di sekitarnya lebih rendah dari dirinya. Naudzubillah.
Karena tidak akan mungkin masuk ke surga seseorang yang memiliki sifat sombong meskipun sebiji sawi sekalipun. Maka kita harus hilangkan sikap sombong di dalam diri kita. Yang kedelapan adalah al-ujub. Ujub itu menyebut-nyebut kembali kebaikan yang pernah kita lakukan. Apalagi kebaikan itu pernah kita lakukan kepada orang itu, lalu kita katakan kepadanya, kalau bukan karena saya, pasti kamu bukan apa-apa. Nah itu, maka tahanlah lidah kita, lisan kita, agar tidak menyebut-nyebut kembali kebaikan yang pernah kita lakukan. Tutuplah, karena Allah telah mencatat kebaikan itu. Yang kesembilan adalah riya. Riya seperti ibarat semut hitam kecil di atas batu hitam di tengah gelap malam. Samar antara riya dengan tidak riya. Karena ini perkara hati. Ketika orang berkata saya ikhlas, ikhlas itu perkara hati. Insya Allah kita akan sampaikan nanti, atau kita bahas mengenai ikhlas ini. Maka ketika seseorang melakukan suatu perbuatan baik, tapi tujuannya untuk mencari popularitas katakanlah, untuk mencari income yang besar, atau ia melakukannya ingin disebut dermawan, dia berperang ingin disebut pahlawan, maka tidak ada artinya gitu. Itulah riya. Maka perbuatan tersebut akan tertolak, sia-sia. Berkenaan dengan riya yang lawannya adalah ikhlas, maka Asy-Syaikh An-Nawawi pernah memberikan penjelasan tentang hadis innamal a'malu binniyat. Dan hadis ini diriwayatkan secara sendiri oleh sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Sesungguhnya setiap perbuatan itu tergantung dengan niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan apa yang dilakukan oleh seseorang itu tergantung dari niat. Jadi nggak ada yang tahu. Itu perkara hati. Dia ikhlas atau riya itu perkara hati. Dan siapa yang hijrahnya, dan siapa yang melakukan perbuatan baik itu karena orientasinya mengharap ridho Allah dan mengikuti tuntunan Nabi kita Muhammad SAW, maka dia akan mendapatkan janji Allah dan Rasulnya. Pahala urusan Allah, karena Allah lah yang menilai. Tetapi siapa yang melakukan perbuatan baik hanya ingin popularitas seperti yang saya sampaikan tadi di awal, atau income semata, maka atau karena ingin wanita yang ingin dia nikahi saja. Karena hadis ini bercerita tentang seorang yang ikut ke Madinah ingin menjemput calon istri, maka dia akan mendapatkan itu saja, tidak akan mendapatkan nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudaraku yang dirahmati Allah, Syekh An-Nawawi memberikan penjelasan tentang hadis ini. Idza wujidal amal wa qarinatuhu an-niyyah falahu thalath ahwal. Ketika ada sebuah perbuatan atau pekerjaan baik, ini pekerjaan baik ya, saya tidak bilang pekerjaan buruk. Ketika ada pekerjaan baik, perbuatan baik yang dilakukan oleh seorang, setidaknya ada tiga
kelompok. Ada 3 kelompok. Li'anna niyah mi'yarun li tashihil a'mal. Karena niat itu adalah sebuah barometer sempurna atau tidaknya amalan seseorang, niat. Dan itu barometer, tolak ukur. Maka ada 3. Idza salahat niyah, salahal amal. Idza fasadat niyah, fasadal amal. Kalau niatnya baik, maka baik juga nanti amalnya dan bernilai. Dan ketika niatnya sudah tidak baik, maka ya sia-sia, tidak bernilai dan sia-sia, rugi dia. Yang pertama, an yaf'ala dzalika khaufan min Allah Ta'ala. Wa dzalika ibadatul abid. Itulah ibadahnya hamba saya, seorang budak. Karena di dalam kepalanya dia berpikir mau baik atau tidak kerjaannya pasti tuannya marah dan akan diberikan punishment atau hukuman. Maka ketika dia melakukan itu karena rasa takut akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hukuman. Katakanlah dengan siksa. Meski hal itu juga mungkin ada yang demikian. Ya mungkin ikhlasnya baru tahap itu. Yang kedua, an yaf'ala dzalika li talbi tsawab awil jaza. Wa dzalika ibadatu tujar. Dia melakukan amal soleh itu karena ingin balasan surga atau pahala. Dan yang demikian itu ibadahnya pebisnis. Karena kalau ada untungnya dia lakukan, kalau tidak maka dia tidak lakukan. Ya, itu pun mungkin ikhlas di tingkatan demikian. Dan yang ketiga adalah an yaf'ala dzalika khaufan an yaf'ala dzalika li ta'diyatan li syukri wa lil 'ubudiyah. Ma'a dzalika yara nafsahu aqbila amla. Wa dzalika asyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina qalat lahu Aisyah radhiyallahu anha hina qamat min al-laili hatta turamat qadamahu. Wa qalat Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, atatakallafa wa qad ghafara Allahu laka min dhanbika wa ma ta'akhkhar? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afala akunu 'abdan syakuran? Yang ketiga adalah dia melakukan perbuatan baik itu karena sebagai wujud rasa terima kasih kepada Allah dan menyatakan dirinya sebagai hamba Allah yang diciptakan ke muka bumi ini untuk mengabdi kepadanya. Tapi bersamaan dengan itu, dirinya merasa bahwa apakah pekerjaan saya ini, perbuatan saya ini diterima atau tidak. Namun demikian, Rasulullah SAW pernah memberikan uswah kepada umat Islam ketika istrinya bertanya kepadanya, Aisyah radhiyallahu anha, ketika Rasulullah SAW kakinya bengkak karena sebab beliau sholatnya terlalu lama. Lalu Aisyah bertanya, ya Rasulullah, engkau demikian sholatnya lama sehingga kakimu menjadi bengkak, padahal kan dosamu telah diampuni apa yang lalu dan yang akan datang. Lalu Rasulullah SAW menjawab, apakah aku tidak boleh jadi hamba yang pandai berterima kasih? Jadi yang ketiga, taraf ikhlasnya adalah orang yang memiliki balas budi, ingin berterima kasih, ingin bersyukur karena nikmat yang Allah berikan sehingga dia melakukan kebaikan itu. Itulah ikhlas. Mungkin ada tingkatan yang tertinggi yaitu cinta. Al-Baqarah 165. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Jadi orang beriman itu ketika dia melakukan amal soleh itu karena bukti kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga paradigmanya terbalik. Yang lama mungkin jadi sebentar, yang jauh jadi dekat, yang berat jadi ringan. Jadi ketika kita cinta kepada Allah, terasa bangun malam itu ringan sekali. Sedekah itu terasa ringan sekali.
dan silaturahmi ke keluarga kita yang mungkin jauh di sana jadi teramat dekat. Itulah ikhlas. Saudaraku yang dirahmati Allah. Dan yang terakhir adalah menurut Abu Bakar Al-Jazairi dalam bukunya Minhajul Muslim, as-sum'ah. As-sum'ah itu merasa ingin menang sendiri, merasa dirinya paling benar, atau egois. Kita bisa sebut dia egois. Padahal semua orang pasti memiliki pengetahuan yang berbeda, latar belakang sosial yang berbeda. Apalagi ketika di organisasi, di perkumpulan, kita tidak boleh mengedepankan ego kita. Pasti kita harus musyawarah mufakat ketika memutuskan suatu perkara. Nah, bagaimana cara kita menghilangkan sifat-sifat demikian yang memang itu bisa saja menempel dan mendarah daging di dalam tubuh kita ini, agar hati ini bersih. Wa dzalika bil ikhlas wal yakin wa hubbil khair wal hilm was sidqi wat tawadhu wa iradati wajhillahi ta'ala bi kulli niyyah wal a'mal as-salihah. Wah, ternyata yang pertama kita harus ikhlas. Wah, ikhlas. Maka ikhlas itu merupakan sebuah hal yang sangat mendasar. Jika hati ini bersih, maka lakukanlah semua perintah Allah itu dengan ikhlas. Yang kedua, yakin. Kenapa dia yakin? Oh, ternyata karena ilmunya. Karena dia memiliki pengetahuan mengenai ibadah tersebut, maka dia menjadi yakin apa yang dilakukannya itu adalah yang terbaik menurut Allah dan Rasulnya. Dan yang ketiga, hubbul khair. Dia suka sekali akan kebaikan-kebaikan. Apapun bentuk kebaikannya, pasti dia suka. Wal hilm, memiliki sifat yang lemah lembut. Ketika dia bicara, ketika dia memiliki gagasan, pendapat, pasti bicara gagasannya dan perilakunya itu menyenangkan orang lain. Wasidqi wattawadhu. Dia harus jujur, benar dalam perkataan dan sikap, rendah diri. Bukan rendah diri, maaf, rendah hati. Jadi dia tidak merasa dirinya paling. Dia harus merendahkan dirinya. Sekalipun dengan orang tuanya, dia harus merendahkan sayapnya. Saudaraku, dan yang terakhir, wa iradati wajhillahi ta'ala bi kulli niyyat wal a'mal as-salihah. Maka orientasi ketika melakukan kebaikan itu semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah dengan demikian, dengan begitu hati ini bersih. Hati ini bersih kepada Allah. Perbanyak istighfar, lakukan amalan soleh, tambahlah kekurangan-kekurangan kita yang dulu belum pernah kita lakukan kepada sesama manusia. Berbudi pekertilah dengan baik, memaafkan, saling menghormati, saling menghargai. Insya Allah hati ini akan bersih. Baik ketika bersih mau menghadap Allah, melaksanakan ibadah, terlebih bersih qalbun salim ketika kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Semoga Allah memberikan kita hidayah, taufik dan inayahnya. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.